Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa amanah wa alihi wa syabihi Sayyidina Umar wa Ali karamajah radhiyallahu anhu wa ma walah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada anak-anak sekalian sudah berhadir lagi dalam kelas ini. Seperti biasa, saya akan melakukan pengabsenan. Muhammad Abdul Ghafur, Muhammad Irwan Effendi, Muhammad Nasyir, Siti Hamiyah, Siti Khadijah, Nur Laila, Muhammad Bukhari. Oke, terima kasih semuanya pada siswa dan siswi sekalian. Di sini kita akan memasuki materi kaidah muradib dan mustarak. Adapun kaidah muradib dan mustarak, saya akan membagi dua daripada pelajaran ini karena pertemuan kita masih dua lagi. Untuk pertemuan ini kita menjelaskan tentang kaidah muradib atau pengertian daripada kaidah muradib, yang dimana al-murafidu huwal labjul muta'addidu lil ma'anil wahid, yang artinya dimana lafal muradib ini bermacam-macam namun artinya banyak, atau lafaznya muradib ini banyak maknanya satu. Maaf, yang saya maksud tadi muradib itu bermacam-macam namun maknanya tetap satu. Di dalam Al-Quran banyak lafaz-lafaznya beda-beda tetapi maknanya sama, tetap satu. Maknanya itu aja namun lafaznya berbeda-beda. Artinya yaitu gandum atau al-qamhu, al-hibju, gandum. Namun di sisi lain juga ada yang mengartikan gandum, yaitu lafaznya al-qamhu. Itu disebut dengan kaidah muradib atau lafaz muradib, di mana ada suatu ketentuan kaidah dan muradib yang akan saya jelaskan selanjutnya. Dan contoh yang lainnya pun di sini masih ada. Contohnya laisu. Laisu itu artinya adalah singa. Namun di lafaz lain ada juga al-asadu. Asad itu mengartikan pun juga singa. Seperti di dalam doa Asadullah al-Ghalibi, singanya Allah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, asad itu adalah singa. Namun makna singa ini juga ada lafaznya selain pada asyaddu, yaitu laisu. Laisu itu artinya juga singa. Maka itu juga disebut dengan muradib, lafaz muradib. Dan huwal labzu. Dan lafaz daripada muradib juga ada al-ustaz. Ustaz
Ustadz itu bisa dipanggil, diartikan guru. Atau bahasa Arabnya lagi al-mudarris. Al-ustadz, al-mudarris. Sama artinya dia guru. Al-ustadz guru, al-mudarris juga guru. Nah, di situ kita lihat, di situ contoh lafal muradif yang berbeda namun artinya satu. Masih banyak lafaz-lafaz yang lain yang mengartikan satu dan lafaznya banyak. Hukum lafaz muradif menurut pendapat yang paling kuat, hukum ini iqa'ul mutaradifin makana al-akhri yazuzu iza lam yakum alaih ma ni'u syar'iyun yang artinya menempatkan dua muradif pada tempat yang lain itu diperbolehkan. Ini menurut pendapat, kita mengambil di sini dua pendapat yang terkuat dan pendapat yang lainnya yang kurang terkuat. Ini pendapat yang terkuat artinya menempatkan lafaz muradif di dua tempat yang lain itu diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan hukum syara dan ada ketetapan hukum syaranya. Ini menurut pendapat yang lain. Menurut pendapat ini lemah sedikit daripada pendapat yang di awal tadi, yaitu iqa'ul mutaradifina makanil akhar yazuzu izkan min lughati wahidah. Artinya menempatkan masing-masing dari dua lafaz muradif tempat yang lain adalah boleh apabila lafaz muradif itu dari satu bahasa. Nah, yang ini pun juga membolehkan namun dalam satu bahasa. Namun di pembahasan kemarin ini menurut Imam Syafi'i tidak boleh mengganti lafaz muradif yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Jibril untuk Rasulullah daripada ilat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran ta'abudi tidak boleh dirubah menurut Imam Syafi'i. Itulah materi yang dapat Bapak sampaikan tadi. Mungkin para siswa dan siswi Bapak sekalian ada yang perlu dipertanyakan, yang kurang difahami, atau masih ada gejolak di dalam pikiran mengenai lafaz-lafaz muradif tadi. Jika ada yang ingin pertanyakan, dipersilahkan. Baiklah, menurut Bapak kalian sudah memahami lafaz-lafaz muradif, ketentuan muradif, apa yang dimaksud muradif. Jadi tidak ada yang bertanya, maka saya anggap mengerti semua. Kalau sudah mengerti semua, Bapak akan mengevaluasi dengan cara memberikan soal-soal latihan, di mana soal-soal latihan ini ada yang dikerjakan di sekolah dan ada yang dikerjakan di rumah. Dua soal untuk di sekolah, satu soal untuk di rumah.
yaitu dalam bahasa PR atau pekerjaan rumah. Yang dikerjakan di sekolah yang pertama, 1. Sebutkan contoh-contoh lafaz muradif yang banyak dan maknanya 1. Minimal 3 lafaz. 3 lafaz itu harus memiliki juga lafaz yang lain, di mana lafaz yang lain itu memiliki artinya yang sama dengan lafaz yang sebelumnya. Yang kedua, sebutkan secara ringkas pengertian daripada muradif. Al-muradiful huwal lafzu. Ya, sebutkan pengertiannya secara ringkas. Selanjutnya, untuk pekerjaan rumah saya sampaikan langsung, yaitu seperti biasa menyimpulkan dari kesimpulan yang kita bahas tadi ini, materi pengertian tentang muradif hanya dalam 1 paragraf. Itu dikumpul satu hari sebelum pelajaran. Kita boleh datang ke rumah langsung Bapak untuk mengantarnya. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Akhir kalam saya ucapkan minta halal, minta ridho, minta ikhlas, minta ampun, minta maaf atas kesalahan-kesalahan Bapak, hal-hal perbuatan yang ada pada Bapak yang mengecewakan kalian maupun perkataan, hal-hal batin, hal-hal ihsan, hal-hal ikrar bil lisan, agar kiranya sayogianya kalian semua memaafkan dan mengampuni kesalahan Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.